Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam program e-learning bersama saya Salwa Hayati Hasan, dosen Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Hari ini kita akan membahas mengenai kebudayaan dan masyarakat, di mana kata-kata ini sudah sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan orang sering membicarakan kebudayaan. Setiap hari orang melihat, mempergunakan, dan bahkan kadang-kadang juga merusak kebudayaan. Namun apakah yang disebut dengan kebudayaan? Kebudayaan itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita pahami, karena kebudayaan yang sebenarnya itu secara khusus dan lebih teliti dipelajari oleh antropologi budaya. Tetapi walaupun demikian, seorang yang memperdalam perhatiannya terhadap sosiologi sehingga memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat, dia tidak dapat menghindari kebudayaan dengan begitu saja, karena dalam kehidupan nyata keduanya tak dapat dipisahkan dan selamanya dui tunggal. Nah, kita coba lihat, ini ada beberapa orang yang telah meneliti mengenai kebudayaan dan mereka juga terkenal sebagai antropolog yang terkemuka, yaitu Melville dan Bronislaw. Dia mengemukakan dalam konsep cultural determinism-nya, yang itu berarti bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat itu ditentukan oleh adanya budaya. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasan dua orang antropolog ini, kita dapat memahami bahwa kebudayaan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang datang dari luar, karena dengan adanya masyarakat berarti secara spontan kebudayaan itu juga akan hadir. Dan kita bisa lihat satu orang lagi dari antropolog yang bernama Herskovits. Dia memandang bahwa kebudayaan itu sebagai sesuatu yang super organik, karena kebudayaan itu tidak ada istilah mati. Dia akan terus turun-menurun hidup di dalam masyarakat, walaupun anggota masyarakatnya itu silih berganti terjadi karena kematian dan kelahiran. Nah, sekarang kita coba pahami dulu sebenarnya kebudayaan itu berasal dari mana? Apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Di dalam negara Indonesia kita banyak mengutip dari bahasa Sanskerta, maka kebudayaan ini juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang berasal dari kata-kata budaya. Nah, budaya ini berarti dia budi atau akal. Kebudayaan itu mereka artikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Selain dari bahasa Sanskerta, kita juga ada mengutip istilah asing yang berasal dari kata-kata culture. Nah, culture ini kalau diartikan per makna katanya adalah mengolah atau mengerjakan. Yang kalau kita sempurnakan menjadi sebuah definisi, maka dia bisa dimaknakan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Baik, sebelum kita lihat lagi pengertian yang lebih banyak, baiknya kita melihat sebuah pengertian yang dilakukan oleh E.B. Taylor. Pada tahun 1871 dia telah merangkum semua definisi-definisi mengenai kebudayaan, lalu dia menggarisbawahi bahwa kebudayaan itu semua hal yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Maka dia membuat definisi kebudayaan itu adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, ini dia, makanya kebudayaan dan masyarakat itu memang selalu bersama-sama, tidak dapat dipisahkan, yang tadi telah kita sebutkan sebagai dui tunggal. Karena masyarakat adalah orang yang hidup bersama, ya. Jadi masyarakat itu yang menghasilkan kebudayaan. Jadi singkat katanya, kalau tak ada masyarakat berarti tidak ada budaya, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, karena masyarakat adalah wadah dan pendukungnya.
Walaupun di sisi lain, secara teoritis dan untuk kepentingan analitis, kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah. Oke, tadi kita telah melihat bahwa kebudayaan itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manusia, dengan masyarakat. Nah, sekarang kita boleh melihat lagi unsur-unsur yang terkandung dalam kebudayaan, di mana unsur-unsur dalam kebudayaan itu sebenarnya ada unsur besar dan ada unsur kecil. Kalau unsur-unsur besar kita bisa melihat dalam negara Indonesia ini adalah misalnya seperti adanya MPR. MPR itu di mana sebagai wadah masyarakat yang akan melahirkan sebuah kebudayaan. Kemudian kalau dalam unsur-unsur yang kecil kita bisa melihat pada contohnya misalnya ada kancing, kemudian ada peniti, dan juga ada perlengkapan lain hasil dari karya manusia. Nah, ini semua dirangkum dalam Cultural Universal yang terdiri dari 7 poin, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Nah, di sini yang termasuk dalam ini adalah misalnya manusia itu atau masyarakat, mereka hidupnya di rumah-rumah. Ini adalah sebuah peradaban. Kemudian kita juga mempunyai perlengkapan rumah tangga, mempunyai senjata dan alat transportasi. Kemudian yang kedua, ada unsur mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Nah, misalnya ada yang berprofesi sebagai peternak, petani, dan juga profesi yang lain, di mana dalam sistem ekonomi mereka berfungsi sebagai distributor ataupun konsumtif ataupun orang yang melakukan produksi. Dan yang ketiga, kita mengenal ada sistem kemasyarakatan yang terkelola dengan baik. Misalnya ada sistem kekerabatan, ada organisasi politik, kemudian juga ada organisasi non-politik, ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat ataupun komunitas-komunitas lain yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Yang keempat, itu ada bahasa. Bahasa yang dimaksud bisa bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan unsur yang kelima, ada kesenian, di mana kesenian ini mencakup semua seni seperti seni rupa, seni tari, seni pahat, seni yang berbagai macam yang terkelola dalam kebudayaan. Kemudian yang keenam, ada sistem pengetahuan. Nah, kita mengetahui berbagai macam bidang pengetahuan yang ada dalam kehidupan manusia, di mana semua itu tidak lekat dari hadirnya kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, itu ada sistem kepercayaan. Kepercayaan ini di mana kita bisa mengartikan salah satunya adalah agama, baik yang menganut animisme maupun yang bukan. Dan kembali kita beranjak ke fungsi kebudayaan. Kebudayaan ini mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia, di mana manusia atau masyarakat dia memerlukan kepuasan baik di bidang spiritual maupun materi, di mana kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut itu sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas, sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Baik, untuk sementara kita break di sini sambil menunggu iklan yang berikut ini.